Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengevaluasi materi yang sudah dipelajari dari tugas ke-1 sampai tugas ke-5. Untuk tugas ke-1 atau materi ke-1 yaitu pembahasan mengenai idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifat, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya, dal sukun bertemu dengan huruf dal, lam sukun bertemu dengan huruf lam, dan kaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan, dekat makhraj dan sifat, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya yaitu qaf sukun bertemu dengan huruf kaf, lam sukun bertemu dengan huruf ra, dan lam ta'rif bertemu dengan huruf nun. Untuk yang ketiga yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang sejenis, sama makhraj, berbeda sifat, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya yaitu ba sukun bertemu wawu, mim sukun bertemu wawu, dan mim sukun bertemu ba. Untuk materi yang kedua, pembahasan tentang idgham. Idgham menurut bahasa yaitu artinya memasukkan atau mentasjidkan. Idgham dibaca dengan cara meleburkan satu huruf kepada huruf setelahnya. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bila gunah dan idgham bigunah. Untuk yang idgham bigunah juga disebut dengan ma'al gunah, adalah hukum bacaan yang dibaca dengan cara memasukkan atau melebur nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bigunah yang ada di depannya, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Idgham bigunah dibaca dengan dengung sepanjang 2-3 harokat. Untuk yang idgham bila gunah merupakan hukum bacaan yang dibaca dengan cara memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf idgham bigunah yang ada di depannya, yaitu lam dan ro. Cara membaca idgham bila gunah adalah dibaca jelas dengan tanpa mendengung. Untuk materi yang ketiga tentang qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya gerak, getaran suara, memantulkan atau mengeper. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Qalqalah berlaku bila huruf qalqalah itu mati atau mati karena waqaf, dihentikan. Qalqalah jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar perlahan-lahan. Huruf qalqalah ada 5 atau yang disebut juga dengan baju di toko. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro artinya besar. Qalqalah kubro terjadi apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kata.
Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Untuk yang kedua, kolkolah sugro. Sugro artinya kecil. Kolkolah sugro terjadi apabila huruf kolkolah itu mati, sukun. Pada kata asalnya, pada umumnya terletak di tengah-tengah kata. Cara membaca kolkolah tersebut yaitu dengan pantulan tidak terlalu kuat. Untuk materi yang keempat, pembahasan mengenai huruf ro tarkik. Pengertian ro tarkik. Tarkik merupakan bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir mulut agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Bacaan tarkik terkadang disebut juga sebagai isim maf'ulnya, yakni murokkokoh. Selanjutnya, huruf tafkhim. Pengertian tafkhim merupakan masdar dari fakhoma yang berarti menebalkan, sedang yang disebut dengan bacaan tafkhim adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Dapat disimpulkan bahwa bacaan tafkhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir mulut dengan menjorokkan ke depan. Bahasa Jawanya mencucu ya. Bacaan tafkhim kadang-kadang disebut juga dengan isim maf'ul mufakhomah. Untuk materi yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang waqaf atau tanda baca. Yang pertama, tanda waqaf. Waqaf lawashal memiliki arti tidak boleh berhenti. Jika membaca Al-Quran dan menemui tanda bacaan waqaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Namun jika tanda waqaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Yang kedua, tanda waqaf mim atau waqaf lazim, berarti mengharuskan berhenti di akhir kalimat sempurna. Tanda mim sendiri memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Yang ketiga, tanda waqaf shad atau waqaf murakhas. Murakhas memiliki arti bahwa lebih baik untuk tidak berhenti saat membacanya. Namun diperbolehkan berhenti jika darurat karena tidak mengubah makna. Berbeda antara huruf tanda za dan shad adalah pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf shad. Untuk yang keempat, tanda waqaf shad lam ya merupakan singkatan dari al-was aula yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Untuk yang kelima, tanda waqaf kaf merupakan singkatan dari kaila alaihi waqf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada waqaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. Untuk yang keenam, tanda shad lam merupakan singkatan dari qad yasul yang bermakna kadangkala boleh diwasalkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasalkan. Wasal sendiri merupakan tanda yang berarti harus dibaca atau bersambung. Yang ketujuh, tanda waqaf kif bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan
meneruskannya tanpa berhenti. Untuk yang kedelapan, tanda sin atau tanda saktah, menandakan berhentinya seketika tanpa mengambil nafas. Artinya pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Yang kesembilan, tanda wakof kaf, merupakan singkatan dari kat halik yang bermakna serupa. Artinya makna dari wakof ini serupa dengan wakof yang sebelumnya muncul. Tanda yang ke-10, tanda wakof tok, adalah tanda wakof mutlak yang berarti harus berhenti. Ke-11, tanda wakof jim, adalah wakof jaiz, boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Yang ke-12, tanda wakof za, bermaksud lebih baik tidak berhenti. Yang ke-13, tanda wakof wakfah, bermaksud sama seperti wakof saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Yang ke-14, tanda bertitik 3, disebut sebagai wakof muraqabah atau wakof ta'anuk, terikat. Cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Baiklah, itulah tadi evaluasi dari tugas ke-1 sampai tugas ke-5 atau materi ke-1 sampai materi ke-5. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.